Malam itu jarum mesin jahit milik Yanto berpacu lincah, seperti menari mengikuti irama detak jantungnya yang bersemangat. Di usianya yang baru menginjak 25 tahun, Yanto merasa menemukan takdirnya di pabrik konveksi Berkah Jaya milik Pak Budi. Baru sebulan ia bekerja di sana, namun Yanto sudah betah. Gaji yang diberikan Pak Budi jauh di atas rata-rata pabrik lain, dan pesanan tak pernah surut. Tumpukan kain dan pola berjejer rapi di atas meja kerjanya, seolah menjadi bukti nyata kemakmuran konveksi ini. Yanto menyukai segala hal tentang Berkah Jaya. Ruang kerjanya bersih, alat-alatnya modern, dan para pekerjanya ramah, meski cenderung pendiam. Pak Budi sang pemilik adalah sosok yang karismatik dan baik hati. Ia sering menyapa para karyawan dengan senyum hangat, seakan-akan mereka adalah bagian dari keluarganya. Kerja yang rajin, nak. Rezeki tidak akan kemana. Pesan Pak Budi suatu sore menepuk pundak Yanto. Kata-kata itu selalu membangkitkan semangat Yanto. Yanto, jangan pulang terlalu malam. Tegur Pak Slamet, penjahit senior yang duduk di sampingnya. Pak Slamet adalah sosok yang bijaksana, usianya sekitar 50-an. Ia sudah lama bekerja di sana dan menjadi semacam panutan bagi Yanto. Tanggung, Pak. Ini pesanan mendesak. Besok harus sudah beres. Jawab Yanto sambil menyeka keringat di dahinya. Ia ingin membuktikan diri dan mengukir prestasi di Berkah Jaya. Iya, tapi jangan sampai telat pulang. Besok malam Jumat. Bisik Pak Slamet pelan. Suaranya terdengar lain, lebih berat. Yanto mengernyitkan dahi. Memangnya kenapa, Pak? Pak Slamet tidak menjawab, hanya menatap Yanto dengan sorot mata yang sulit diartikan. Seperti ada kekhawatiran yang tersembunyi. Ia kembali fokus pada mesin jahitnya, namun sesekali melirik ke arah Yanto. Yanto merasa ada keanehan, tetapi ia abaikan. Mungkin Pak Slamet hanya terlalu percaya mitos-mitos kuno. Malam semakin larut. Yanto menjadi satu-satunya penjahit yang tersisa. Keheningan mulai merayap. Hanya suara mesin jahitnya yang terdengar. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki dari arah belakang menuju ke sebuah ruangan yang letaknya tersembunyi di balik tumpukan kain. Pintu ruangan itu selalu terkunci rapat. Yanto mendongak melihat Pak Budi berjalan cepat ke ruangan itu. Wajahnya tidak lagi seramah biasanya. Ada ketegangan dan kecemasan yang terpancar. Yanto melihat Pak Budi memegang sebuah kunci kuningan. Setelah membuka pintu, ia langsung masuk dan menguncinya kembali dari dalam. Rasa penasaran Yanto bangkit. Di mana selama ini ruangan itu? Mengapa Pak Budi mengunci rapat-rapat ruangan itu? Bahkan dari karyawannya sendiri. Suara gemuruh pelan dari dalam ruangan itu membuat Yanto menelan ludah. Ia merasa bulu kuduknya merinding. Yanto menghentikan mesin jahitnya. Ia memilih untuk tidak memikirkan hal itu lebih jauh. Namun, sejak saat itu, keanehan-keanehan kecil di Berkah Jaya mulai menarik perhatian Yanto. Seolah ada rahasia besar yang tersembunyi di balik kesuksesan konveksi ini. Rahasia yang mungkin lebih gelap dari yang ia bayangkan. Malam itu rasa penasaran Yanto tak bisa dibendung. Setelah Pak Budi masuk ke dalam ruang rahasia, Yanto mencoba melanjutkan pekerjaannya. Namun pikirannya terusik. Ia mencuri pandang ke arah pintu yang tertutup rapat itu. Yanto yakin ada sesuatu yang tidak beres di balik pintu kayu yang kusam itu. Yanto mencoba mencari tahu pada rekan-rekannya. Ia menghampiri Roni, penjahit lain yang dikenal Yanto suka bergosip. Ron, tahu nggak ruangan di belakang itu buat apa ya? Kok Pak Budi kayak merahasiakan banget? Bisik Yanto. Roni menatap Yanto dengan mata melotot, lalu tiba-tiba wajahnya berubah pucat. Ia menggeleng cepat dan menarik Yanto menjauh. Jangan macam-macam toh. Jangan pernah tanya-tanya soal itu. Gak ada yang baik di sana. Bisiknya, suaranya bergetar. Melihat Roni yang biasanya cerewet jadi ketakutan, Yanto semakin yakin. Ia lalu mencoba bertanya pada penjahit lainnya. Namun reaksi mereka hampir sama. Mereka menghindar dan terlihat tidak nyaman. Mereka seolah-olah sudah tahu tentang ruangan itu, namun memilih untuk bungkam. Keesokan harinya, Pak Budi terlihat kembali ceria seperti biasanya. Ia menyapa para karyawan dan membagikan kue-kue di waktu istirahat. Melihat sikapnya, Yanto hampir percaya bahwa ia hanya salah sangka. Mungkin ruangan itu hanya gudang rahasia Pak Budi.
atau semacam berangkas penyimpanan uang. Namun gangguan lain muncul. Pakaian yang dijahit Yanto semalam yang semestinya sudah selesai hilang dari tumpukannya. Yanto panik. Ia mencari-cari ke seluruh penjuru ruangan, namun tidak ada. Ia mencoba bertanya pada Pak Budi. "Yanto, apa yang kamu cari?" tanya Pak Budi sambil tersenyum. "Maaf Pak, tapi kain pesanan yang semalam saya kerjakan hilang. Padahal sudah hampir selesai," jawab Yanto dengan gugup. "Oh itu, sudah Bapak ambil, tidak usah khawatir, sudah beres," jawab Pak Budi santai. "Lanjutkan saja pekerjaan yang lain." Yanto terheran-heran, bagaimana mungkin kain yang belum selesai dijahit sudah dianggap beres. Ia merasa ada yang disembunyikan. Malam Jumat tiba. Setelah semua karyawan pulang, Yanto bersembunyi di balik tumpukan kain. Ia ingin memastikan dugaannya. Tak lama kemudian ia melihat Pak Budi berjalan menuju ruangan rahasia itu. Wajahnya tegang dan matanya menatap tajam ke depan. Setelah Pak Budi masuk, Yanto perlahan mengendap-endap mendekati pintu. Dari celah kecil di bawah pintu, ia melihat bayangan Pak Budi sedang bergerak. Ia juga mencium aroma aneh yang pekat, seperti bau kemenyan yang dibakar bercampur dengan aroma amis yang tidak sedap. Bau itu menusuk hidung dan membuat Yanto mual. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Samar-samar ia mendengar suara Pak Budi sedang bergumam, seperti membaca mantra. "Puas, kau puas. Berkah ini berkah kita." Suara itu terdengar berat, serak, seperti bukan suara Pak Budi yang dikenalnya. Yanto menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Ia langsung mundur perlahan-lahan. Sejak saat itu Yanto tahu, di balik kesuksesan Berkah Jaya, ada sesuatu yang tidak wajar, dan ia secara tidak sengaja telah melangkah masuk ke dalam rahasia gelap itu. Sejak malam itu Yanto mulai merasa ada yang salah dengan konveksi Berkah Jaya. Setiap kali Pak Budi keluar dari ruangan rahasianya, aroma dupa yang aneh selalu tercium. Baunya pekat, manis, namun sekaligus menusuk hidung Yanto, membuat perutnya mual. Aroma itu seolah menempel di setiap sudut ruangan, bahkan pada kain-kain yang baru saja selesai dijahit. Yanto mencoba mencari tahu lebih dalam. Ia memperhatikan gerak-gerik para penjahit senior. Kebanyakan dari mereka, terutama yang sudah lama bekerja di sana, tampak acuh tak acuh. Mereka seakan sudah terbiasa dengan ritual aneh Pak Budi. Yanto menyadari mereka tidak mau membahas hal itu karena takut atau segan. Ia mendekati Pak Slamet, penjahit senior yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Yanto tahu Pak Slamet adalah orang yang paling bisa dipercaya. "Pak," Yanto berbisik mendekat telinga Pak Slamet. "Bau apa ini, Pak? Setiap malam Jumat baunya pekat sekali." Pak Slamet menghentikan mesin jahitnya. Ia menatap Yanto dengan mata lelah, seolah ia membawa beban yang sangat berat. "Sudah lama begitu toh. Anggap saja bau parfum," jawabnya dingin, namun suaranya bergetar. "Tapi ini bukan parfum, Pak. Ini seperti bau dupa dan bau amis," desak Yanto. Pak Slamet menunduk, kembali fokus pada pekerjaannya. Namun, Yanto bisa melihat tangannya gemetar saat menjahit. Setelah hening beberapa saat, Pak Slamet akhirnya menghela nafas panjang. "Jangan ikut campur, Yanto. Kamu masih muda. Jalan kamu masih panjang," katanya dengan suara yang sangat pelan, nyaris tak terdengar. "Di sini, yang paling baik itu adalah tidak tahu apa-apa." "Tapi kenapa, Pak?" tanya Yanto lagi. "Ada apa sebenarnya dengan ruangan itu dan Pak Budi?" "Diam, cukup," Pak Slamet membentak pelan, suaranya dipenuhi ketakutan. Beberapa penjahit di sekitar mereka menoleh, lalu cepat-cepat kembali ke pekerjaan masing-masing. Mereka menatap Yanto dengan tatapan waspada, seakan Yanto baru saja melanggar aturan tak tertulis. Yanto terdiam. Ia melihat Pak Slamet yang begitu ketakutan, dan ia menyadari betapa seriusnya masalah ini. Perkataan Pak Slamet, "Di sini yang paling baik itu adalah tidak tahu apa-apa," terus terngiang-ngiang di benak Yanto. Ia pulang malam itu dengan perasaan tidak tenang. Aroma dupa yang pekat seolah menempel di pakaian dan rambutnya. Di luar konveksi, Yanto mencium bau yang sama.
Ia melihat seorang penjahit dari konveksi lain yang pernah ia kenal, Pak Tony, sedang berjalan sambil menunduk. Wajahnya terlihat kurus dan matanya kosong. "Pak Tony," sapa Yanto. "Sudah lama tidak ketemu. Bagaimana konveksinya sekarang?" Pak Tony mengangkat kepala. Ia melihat Yanto dengan tatapan kosong, lalu mendengus sinis. "Konveksi saya hancur. Semua pelanggan saya pindah ke konveksi Pak Budi itu. Konveksi Berkah Jaya. Berkah dari mana? Berkah dari setan." Pak Tony meludah ke jalan, lalu berjalan pergi dengan langkah gontai. Yanto terdiam berdiri di pinggir jalan. Ucapan Pak Tony digabung dengan ketakutan para penjahit di konveksi, aroma dupa dan ruangan rahasia Pak Budi, membuat sebuah kepingan puzzle mulai terbentuk dalam benak Yanto. Ia tahu ada rahasia gelap yang jauh lebih besar dan mengerikan di balik kesuksesan Berkah Jaya yang ia banggakan. Setelah bertemu Pak Tony, Yanto merasa gelisah. Pikiran-pikiran gelap mulai menggerogotinya. Ia teringat cerita-cerita yang beredar di kalangan penjahit tentang konveksi yang tiba-tiba bangkrut tanpa sebab yang jelas. Saat itu ia hanya menganggapnya sebagai kebetulan bisnis, tetapi kini semua terasa seperti disengaja. Semua pesaing Berkah Jaya satu persatu tumbang dan pelanggannya beralih ke konveksi Pak Budi. Keesokan harinya Yanto mencoba berbicara lagi dengan Pak Slamet. Kali ini ia lebih berhati-hati, mengajak Pak Slamet ke sudut paling sepi di pabrik saat jam istirahat. "Pak, tadi malam saya ketemu Pak Tony." Yanto memulai. Dia bilang konveksinya bangkrut dan semua pelanggannya lari ke sini. Pak Slamet terdiam. Ia menatap Yanto dengan mata yang dipenuhi kesedihan. "Dia bukan yang pertama toh. Konveksi Mas Jarwo di utara, konveksi Bu Lastri di timur, semuanya sama. Kenapa bisa begitu?" tanya Yanto. "Mereka bilang Pak Budi punya bantuan," bisik Pak Slamet, suaranya nyaris tak terdengar. "Bantuan yang tidak kasat mata." Yanto menelan ludah. "Bantuan apa, Pak?" "Jin," jawab Pak Slamet menatap lurus ke mata Yanto. "Pesugihan." Dunia Yanto seolah runtuh. Kata-kata itu terasa berat dan dingin. "Tidak mungkin, Pak. Pak Budi orangnya baik sekali. Baik di depan," saut Pak Slamet. "Setiap kesuksesan yang cepat dan luar biasa pasti ada tumbalnya. Dulu Pak Budi hanya punya satu mesin jahit dan selalu sepi. Tapi setelah dia membuat perjanjian, semuanya berubah. Pesanan datang terus-menerus, tidak peduli hari libur, malam Jumat atau hari raya, tidak pernah berhenti." Pak Slamet kemudian menceritakan detail yang lebih mengerikan. Setiap malam Jumat Kliwon, dia melakukan ritual di ruangan itu. Katanya dia minta tumbal. Entah tumbal apa, saya tidak berani membayangkan. Yang saya tahu, setiap kali ada pesanan yang sangat besar dan mendesak, Pak Budi terlihat semakin bersemangat. Dan pada malam Jumat Kliwon, aroma dupa di konveksi ini semakin pekat. Yanto merasa mual. Ia teringat aroma amis yang tercium dari ruangan rahasia itu. Jadi Pak Budi mengorbankan sesuatu untuk kekayaannya. Pak Slamet mengangguk perlahan. "Kamu lihat penjahit yang sering sakit-sakitan, atau mereka yang tiba-tiba berhenti bekerja tanpa alasan yang jelas. Mereka semua adalah bagian dari tumbal itu. Jin itu meminta bayaran. Mungkin bukan nyawa, tapi energi, semangat, atau bahkan keberuntungan mereka." "Lalu, kenapa Bapak masih di sini?" tanya Yanto kebingungan. "Saya butuh uang toh. Saya punya keluarga yang harus dihidupi. Tapi saya tahu batasnya. Saya tidak pernah ikut campur. Kamu juga Yanto. Jangan pernah ikut campur." Pak Slamet kembali memberikan peringatan yang sama. Namun kali ini Yanto mengerti. Peringatan itu bukan hanya untuk menghindari kemarahan Pak Budi, melainkan juga untuk melindungi diri dari kekuatan gelap yang menguasai tempat itu. Yanto kembali ke mejanya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Namun, semua kejanggalan yang ia temukan kini memiliki penjelasan. Aroma dupa, pintu terkunci, kegelisahan para penjahit, dan keanehan pada hilangnya pakaian yang dijahitnya, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Pak Budi telah bersekutu dengan iblis demi kekayaan, dan Yanto
secara tak sengaja telah menjadi saksi dari perjanjian mengerikan itu. Setelah mendengar cerita Pak Slamet, Yanto tidak bisa lagi melihat Berkah Jaya dengan pandangan yang sama. Setiap jarum yang ia gerakan, setiap potongan kain yang ia pegang, terasa seperti ia sedang bekerja di bawah bayang-bayang kekuatan gaib. Namun rasa penasaran Yanto tidak padam. Justru ia semakin ingin mencari tahu, ingin menemukan bukti lain yang bisa membenarkan atau menyangkal bisikan Pak Slamet. Ia mulai memperhatikan setiap detail kecil yang selama ini ia abaikan. Salah satu hal yang menarik perhatiannya adalah pola jahitan pada beberapa pakaian yang telah selesai. Jahitan itu terlihat aneh, tidak lazim dan berulang. Polanya tidak seperti jahitan standar yang ia pelajari. Yanto merasa familiar dengan bentuknya, tapi ia tidak bisa mengingat di mana ia pernah melihatnya. Suatu sore Pak Budi berkeliling untuk memeriksa hasil pekerjaan para penjahit. Saat ia sampai di meja Yanto, ia menunjuk sebuah kemeja yang sudah selesai. "Ini Yanto, jahitan di bagian kerah ini jangan dirubah, jangan diganggu." "Tapi Pak, ini pola yang tidak biasa. Saya khawatir hasilnya kurang rapi," jawab Yanto jujur. Senyum Pak Budi menipis, matanya memancarkan ketidaknyamanan. "Tidak apa-apa, Bapak suka seperti itu. Itu jahitan ciri khas kita," katanya, suaranya terdengar dingin. "Jangan pernah sentuh jahitan yang sudah ada, mengerti?" Yanto mengangguk, namun ia tahu itu bukan sekadar jahitan biasa. Ada makna di baliknya. Setelah Pak Budi pergi, Yanto diam-diam mengambil salah satu kemeja yang memiliki pola jahitan aneh itu. Ia mengamati lebih dekat. Pola itu bukan hanya satu, melainkan serangkaian jahitan yang membentuk seperti simpul dan garis-garis yang saling bertautan, mirip dengan simbol kuno. Yanto mencoba menyalin polanya di buku kecilnya. Ia merasa pola ini adalah kepingan penting dari teka-teki yang ia hadapi. Malam harinya setelah semua penjahit pulang, Yanto tinggal sendirian. Ia berniat mencari petunjuk lain. Suara mesin jahitnya menjadi satu-satunya sumber kebisingan. Namun, tiba-tiba mesinnya mati, listrik padam. Yanto mencoba menyalakan senter di ponselnya. Sesaat kemudian, dari sudut ruangan, ia melihat bayangan hitam bergerak perlahan. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, namun Yanto bisa merasakan sepasang mata merah menyala, menatap lurus ke arahnya. Yanto tercekat, jantungnya berdebar kencang. Bayangan itu tidak membuat suara, namun kehadirannya terasa sangat menindas. "Jangan ikut campur," bisik suara serak yang berasal dari arah bayangan itu. Yanto langsung gemetar. Ia yakin suara itu sama dengan suara yang ia dengar dari ruangan rahasia Pak Budi. Yanto lari tunggang langgang, tidak peduli pada barang-barangnya yang tertinggal. Ia berlari keluar dari konveksi, nafasnya tersengal-sengal. Malam itu Yanto yakin ia tidak hanya berhadapan dengan rahasia gelap Pak Budi, tetapi juga dengan kekuatan yang jauh lebih jahat dan berbahaya. Dan kekuatan itu tahu bahwa ia sedang mengintip. Malam itu Yanto tidak bisa tidur. Bayangan hitam dengan mata merah itu terus terbayang di benaknya. Bisikan serak yang mengancamnya seolah masih bergaung di telinganya. Ia tahu bayangan itu bukanlah imajinasinya. Itu adalah wujud dari ketakutan yang menjadi sumber kekayaan Pak Budi. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca doa-doa yang ia ingat. Namun, saat ia mulai terlelap, mimpi buruk itu datang. Yanto menemukan dirinya berada di dalam konveksi yang gelap dan kosong. Semua mesin jahitnya berderak sendiri. Jarumnya berpacu liar tanpa ada yang mengendalikan. Suara derak itu berubah menjadi tawa mengerikan yang datang dari segala arah. Tiba-tiba di tengah ruangan, muncul sosok bayangan yang sama persis seperti yang ia lihat di konveksi. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya sepasang mata merah yang menyala, bagai bara api. Sosok itu mendekat, langkahnya tidak bersuara. "Kau melihat, kau tahu," bisik sosok itu. Suaranya seperti pasir yang bergesekan. "Kau tidak seharusnya tahu." Yanto berusaha lari, namun kakinya terasa kaku. Matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Ia melihat sosok itu mengangkat tangannya, dan dari jari-jarinya muncul benang-benang hitam yang panjang dan tajam. Benang itu terbang meliuk-liuk,
lalu melilit tubuh Yanto. Setiap benang mengikatnya semakin erat, terasa seperti jarum-jarum yang menusuk kulitnya. Tumbal, tumbal, harus ada tumbal, bisik sosok itu. Sebentar lagi, kau akan jadi bagian dari kami. Yanto berteriak sekuat tenaga, namun suaranya tidak keluar. Ia merasa napasnya sesak, tubuhnya sakit seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum. Ia melihat sosok itu perlahan berubah wujud. Kini, ia bisa melihatnya dengan lebih jelas. Wujudnya seperti manusia, tetapi kulitnya pucat, urat-uratnya terlihat, dan mulutnya menganga lebar seperti sedang kelaparan. Yanto sadar, sosok ini adalah jin pesugihan yang diceritakan Pak Slamet, dan ia adalah target berikutnya. Yanto terbangun dengan nafas terengah-engah, keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya. Benang-benang gaib itu terasa nyata menusuk kulitnya. Ia buru-buru menyalakan lampu kamarnya. Seluruh tubuhnya sakit, perih dan lelah, seolah ia baru saja melakukan pekerjaan berat. Ia membuka pakaiannya, dan ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di punggungnya ada beberapa garis merah yang samar-samar, seperti bekas lilitan benang. Garis-garis itu tidak terlihat seperti luka biasa, melainkan seperti jahitan yang tidak sempurna. Yanto merinding. Mimpi itu bukan hanya sekadar bunga tidur. Jin itu benar-benar mengincarnya, mencoba memberikan peringatan, bahkan melukainya secara gaib. Ia tahu ia tidak bisa tinggal diam. Yanto yakin ia harus menghentikan Pak Budi. Ia tak bisa membiarkan konveksi itu terus berkembang di atas penderitaan orang lain. Tapi ia juga tahu ia harus berhadapan dengan bahaya yang sangat besar. Dan bahaya itu kini sudah mengintai dirinya. Ia harus melakukan sesuatu, dan ia harus melakukannya secepat mungkin. Rasa takut dan amarah bercampur aduk di dalam diri Yanto. Ia tidak bisa melawan kekuatan jahat itu sendirian. Ia memutuskan untuk mencari sekutu, seseorang yang bisa ia percaya. Pikirannya langsung tertuju pada Pak Slamet. Ia harus menceritakan mimpi buruk dan bekas jahitan di punggungnya. Mungkin Pak Slamet punya cara untuk membantunya. Namun Yanto tidak tahu bahwa matanya juga diawasi oleh orang lain, Roni, penjahit muda yang iri dengan Yanto. Melihat Yanto terlalu sering berbicara dengan Pak Slamet, Roni sering merasa cemburu karena Pak Budi selalu memuji hasil kerja Yanto. Ia merasa Yanto adalah ancaman. Suatu sore Roni mengendap-endap ke ruangan Pak Budi. Ia melihat Pak Budi sedang menghitung tumpukan uang di mejanya. Wajah Roni menyeringai. Ini adalah kesempatan emas. Pak, Roni memulai, suaranya dibuat-buat lugu. Ada yang mau saya laporkan. Pak Budi mengangkat kepalanya. Ada apa, Ron? Jangan ganggu saya. Pekerjaanmu banyak. Ini soal Yanto, Pak. Dia mencurigakan. Roni berbisik. Dia sering bertanya-tanya tentang ruangan Bapak yang di belakang. Dia juga mengajak Pak Slamet bicara sembunyi-sembunyi. Sepertinya dia mau macam-macam, Pak. Wajah Pak Budi seketika berubah. Senyumnya yang ramah menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan tajam. Yanto, kamu yakin? Yakin, Pak. Saya lihat sendiri dia menempelkan telinganya ke pintu ruangan itu. Dia juga sering melihat-lihat jahitan aneh di beberapa baju. Dia ingin tahu kenapa polanya seperti itu. Roni memprovokasi. Mata Pak Budi menyipit, aura gelap menyelimuti dirinya. Terima kasih, Roni. Kamu boleh kembali bekerja. Roni keluar dengan senyum penuh kemenangan. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menyajikan Yanto kepada iblis. Tak lama kemudian, Pak Budi memanggil Yanto ke kantornya. Pintu ditutup rapat-rapat. Duduk, Yanto, kata Pak Budi, suaranya menusuk. Tidak ada lagi keramahan yang biasa. Ada apa, Pak? Tanya Yanto mencoba menyembunyikan kegugupannya. Kamu suka bekerja di sini? Suka sekali, Pak. Jawab Yanto cepat. Kalau begitu, fokuslah pada pekerjaanmu. Jangan urusi hal-hal yang bukan urusanmu. Jangan pernah lagi bertanya tentang ruangan di belakang atau mencari tahu tentang hal-hal yang tidak penting. Cukup kerjakan apa yang saya perintahkan. Pak Budi memperingatkan. Yanto menunduk, tidak berani menatap mata Pak Budi.
Ia bisa merasakan aura permusuhan yang sangat kuat. Maaf Pak, saya hanya penasaran. Penasaran bisa membunuhmu Yanto. Ingat itu, saya sudah mempekerjakanmu dengan baik, memberikanmu gaji di atas rata-rata. Jangan balas kebaikan saya dengan rasa ingin tahu yang tidak-tidak. Saya sudah tahu apa yang kamu lakukan. Ancam Pak Budi, suaranya seperti bisikan iblis. Yanto tahu Pak Budi tidak sedang bicara main-main. Ia tidak lagi melihat Pak Budi sebagai seorang bos yang dermawan, melainkan sebagai seorang yang haus kekuasaan, bersekutu dengan kekuatan gelap, dan siap menyingkirkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Yanto sadar, ia berada dalam bahaya besar. Ia tidak bisa lagi mundur. Ia harus mencari bukti yang lebih kuat untuk membongkar kejahatan ini. Peringatan dari Pak Budi membuat Yanto semakin waspada. Ia tidak bisa lagi bertindak ceroboh. Setelah dipikir-pikir, ia tidak bisa lagi mempercayai siapapun di konveksi itu kecuali Pak Slamet. Yanto memutuskan untuk mencari petunjuk lain, sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar cerita dan dugaan. Ia teringat jahitan aneh pada beberapa pakaian. Jahitan itu membentuk pola simbolik yang misterius. Yanto yakin pola itu adalah kepingan puzzle yang sangat penting. Ia mencarinya pada pakaian-pakaian yang sudah selesai, tetapi ia tidak menemukannya lagi. Ia lalu mencari tumpukan kain yang belum dijahit. Yanto bekerja lembur malam itu, mengendap-endap ke area penyimpanan kain yang dijaga ketat oleh Pak Budi. Area ini biasanya terkunci, namun malam itu, entah bagaimana pintunya tidak terkunci. Yanto melihatnya sebagai sebuah kesempatan. Ia masuk dan mencari-cari, berharap menemukan kain yang memiliki pola jahitan yang sama. Di pojok ruangan ia menemukan tumpukan kain yang sudah usang dan kotor. Kain itu sepertinya sisa-sisa dari proyek-proyek lama. Yanto melihat helai kain di bawah tumpukan. Kain itu terlihat berbeda, lebih tua, dan di permukaannya terdapat gambar-gambar aneh yang dilukis dengan tinta merah. Gambar itu persis sama dengan pola jahitan yang ia lihat, hanya saja lebih detail dan rumit. Ada simbol-simbol berbentuk simpul, garis-garis yang saling bertautan, dan di tengahnya terdapat gambar seperti patung kecil dengan mata melotot. Yanto tertegun. Ia mengambil kain itu dan menyembunyikannya di dalam tasnya. Ia tahu, ia baru saja menemukan kunci dari semua misteri ini. Keesokan harinya Yanto sengaja datang lebih pagi untuk menemui Pak Slamet sebelum yang lain datang. Ia menunjukkan kain itu. Mata Pak Slamet membelalak kaget. Tangannya gemetar saat menerima kain itu. Ini adalah kain tumbal, bisik Pak Slamet, suaranya tercekat. Ini adalah lambang pemanggil jin itu. Jin itu suka darah dan tumbal. Semakin banyak, semakin kuat dia. Pak Slamet menunjuk ke salah satu gambar di kain itu. Sebuah gambar kecil berbentuk manusia tanpa wajah yang di perutnya ada lingkaran. Ini lambang tumbal. Ini simbol dari apa yang akan dikorbankan. Mungkin bukan nyawa Yanto, tapi semangat mereka, kesehatan, rezeki, atau keberuntungan mereka. Itu semua dikorbankan agar jin itu senang dan memberikan kekayaan pada Pak Budi. Yanto merasa mual. Ia teringat Pak Tony yang kehilangan semua pelanggannya dan para penjahit yang sakit-sakitan. Mereka adalah tumbal itu. Yanto, kamu harus pergi dari sini sekarang juga, desak Pak Slamet. Kamu sudah menemukan terlalu banyak hal. Pak Budi tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Jin itu tidak akan memberikanmu. Mereka sudah menandaimu. Kamu lihat bekas luka di punggungmu. Itu adalah pertanda. Yanto menatap Pak Slamet. Matanya dipenuhi ketakutan dan tekad. Tidak Pak, saya tidak bisa pergi. Saya harus menghentikannya. Saya harus membongkar semua ini. Kamu tidak akan bisa. Kekuatan mereka terlalu besar, kata Pak Slamet putus asa. Lebih baik kamu selamatkan dirimu sendiri. Pergi dari sini. Lupakan semua ini. Buang kain ini. Yanto menggeleng. Tidak Pak, kain ini adalah bukti. Saya akan bawa ini ke orang pintar. Saya akan meminta bantuannya. Pak Slamet menatap Yanto dengan tatapan yang campuran antara khawatir dan bangga.
Ia tahu Yanto adalah pemuda pemberani, namun ia takut keberanian itu akan membawanya pada malapetaka. Baiklah Yanto, kalau itu pilihanmu. Tapi janji sama Bapak, kamu harus sangat berhati-hati. Jangan percaya siapapun, termasuk dirimu sendiri saat merasa sendirian. Jin itu pintar dan suka menipu. Yanto mengangguk. Ia memasukkan kembali kain itu ke dalam tasnya. Ia tahu langkah yang ia ambil ini adalah langkah yang paling berbahaya dalam hidupnya. Namun ia tidak punya pilihan. Ia harus berjuang, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua korban yang sudah jatuh ke dalam perangkap pesugihan Pak Budi. Malam itu malam Jumat Kliwon. Di luar hujan turun dengan deras, diselingi guntur yang menggelegar. Yanto sudah bersiap. Ia membawa ponselnya dengan mode perekam suara dan kamera tersembunyi. Ia tidak bisa membawa kain tumbal itu ke orang pintar jika ia tidak punya bukti nyata. Setelah semua penjahit pulang, Yanto kembali bersembunyi di balik tumpukan kain yang sama seperti sebelumnya. Ia menunggu dalam kegelapan dan keheningan, hanya ditemani suara hujan yang menghantam atap konveksi. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seperti seorang agen rahasia. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa seperti seorang domba yang sedang menunggu serigala datang. Tak lama kemudian Pak Budi muncul. Langkahnya kali ini lebih berat, seolah ia membawa beban yang tak terlihat. Wajahnya terlihat pucat dan lelah. Di tangannya, ia memegang sebuah baskom kuningan dan sebuah guci kecil. Ia berjalan lurus menuju pintu ruangan rahasia itu, membukanya dan masuk. Pintu kembali terkunci rapat di belakangnya. Yanto menunggu beberapa menit untuk memastikan Pak Budi sudah berada di dalam. Lalu dengan hati-hati, ia merangkak mendekati pintu itu. Ia menempelkan telinganya dan mengintip dari celah di bawah pintu. Di dalam ruangan Yanto melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Ruangan itu tidak kosong seperti yang ia duga. Di tengah-tengahnya ada sebuah altar kecil. Di atas altar itu ada patung yang Yanto kenali dari kain tumbal yang ia temukan. Patung itu memiliki mata yang melotot dan bibir yang menyeringai, terlihat mengerikan. Di depan patung itu ada sesajen berupa bunga-bunga, buah-buahan, dan sebuah nampan berisi potongan daging mentah yang masih berdarah. Aroma amis yang pekat menusuk hidung Yanto, bahkan dari luar pintu. Yanto melihat Pak Budi berlutut di depan altar. Ia memejamkan mata dan mulai merapalkan mantra dalam bahasa yang tidak Yanto mengerti. Suaranya serak dan berat, bukan suara manusia yang normal. Kemudian, hal yang paling mengerikan terjadi. Patung itu bergetar. Yanto merasakan getarannya bahkan dari luar pintu. Mata patung itu tiba-tiba menyala merah terang. Lalu, dari belakang patung itu, muncul sosok bayangan yang sama seperti dalam mimpi buruk Yanto. Sosok itu perlahan-lahan mengambil wujud. Matanya yang merah menyala menatap Pak Budi. "Kau puas?" Bisik suara yang sama, suara yang Yanto dengar di mimpinya, suara yang serak dan mengerikan. "Belum, aku butuh lebih banyak, aku butuh kekayaan yang lebih besar," jawab Pak Budi, suaranya dipenuhi dengan ketamakan. "Kau harus memberiku lebih," jawab sosok itu. "Tumbal, berikan aku tumbal lagi." Ya, akan kuberikan. Semua yang kau minta akan kuberikan," janji Pak Budi dengan suara bergetar. "Aku sudah punya tumbal baru." Jantung Yanto berdebar kencang. Ia merasa nafasnya tercekat. Dengan tangan gemetar ia menyalakan perekam suara dan kamera di ponselnya, mengarahkan ponselnya ke celah di bawah pintu. Ia harus merekam semua percakapan ini, percakapan antara manusia dan iblis. Yanto mundur perlahan, tidak berani membuat suara sedikit pun. Ia tahu, jika ia ketahuan, nyawanya akan terancam. Ia harus keluar dari sini dengan selamat. Yanto berbalik berjalan mundur, dan ia tidak melihat tumpukan kaleng cat di belakangnya. Kakinya menendang kaleng-kaleng itu, menciptakan suara keras yang memecah keheningan malam. Seketika suara percakapan di dalam ruangan itu berhenti. Terdengar suara pintu berderit, lalu pintu itu terbuka. Sosok Pak Budi berdiri di ambang pintu. Matanya yang semula lelah, kini berubah menjadi mata yang dipenuhi amarah. Ia tahu seseorang telah mengintipnya.
Yanto menatapnya dan ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Di belakang Pak Budi berdiri sosok bayangan dengan mata merah yang menyala, menatap lurus ke arah Yanto. Bibirnya menyeringai seolah berkata, "Aku tahu kau ada di sana." Yanto tahu ia sudah tertangkap basah, ia harus lari. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga, tidak peduli dengan hujan yang membasahi tubuhnya. Ia bisa merasakan aura jahat mengejarnya dari belakang. Malam itu Yanto tidak hanya kabur dari seorang bos yang bersekutu dengan jin, tetapi ia juga kabur dari kematian yang nyata. Yanto berlari tak tentu arah, hanya ingin menjauh dari konveksi terkutuk itu. Hujan lebat terasa seperti tamparan dingin di wajahnya. Ia tak peduli dengan lumpur yang menempel di sepatunya atau ranting-ranting pohon yang menusuk lengannya. Yang ada di benaknya hanya satu, lari, lari dan terus lari dari sosok mengerikan bermata merah yang mengikutinya. Saat ia berhenti sejenak untuk menarik nafas di bawah sebuah pohon besar, ia berbalik. Ia tidak melihat apapun, tetapi ia bisa merasakan kehadiran yang dingin dan berat di belakangnya. Bulu kuduknya merinding, dan aroma dupa yang pekat tiba-tiba tercium, padahal tidak ada siapapun di sana. "Kau pikir kau bisa lari?" Bisik suara serak yang sama, yang kini terdengar langsung di telinganya. Yanto menoleh ke samping dan melihat pantulan bayangan hitam di genangan air hujan. Bayangan itu tidak seperti pantulan normal. Ia memiliki mata merah yang menyala dan seringai jahat yang membuatnya nyaris berteriak, "Kembalikan apa yang sudah kau ambil. Kembalikan tumbal." Bisik suara itu lagi. Yanto panik, ia tidak mengambil apa-apa. "Aku tidak ambil apa-apa, pergi!" teriaknya. Bayangan itu tertawa, tawanya seperti serutan kayu yang digesekkan, membuat telinga Yanto sakit. "Bukan kau yang ambil. Kau melihat, kau tahu, dan itu tidak diizinkan." Tiba-tiba Yanto teringat kain tumbal yang ia temukan. Ia menyentuh tasnya. Kain itu masih ada di sana. Jadi itu yang dimaksud bayangan itu. Ia segera berlari lagi, mencari tempat yang lebih ramai. Ia butuh cahaya, butuh kehadiran manusia lain. Ia akhirnya sampai di sebuah warung yang masih buka. Dengan nafas terengah-engah, ia masuk ke dalam. Wajahnya pucat pasi. Penjaga warung menatapnya aneh. "Mas, kenapa? Pucat sekali," tanya penjaga warung itu. Yanto tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk gemetar. Ia tahu bayangan itu masih mengawasinya. Malam itu Yanto tidak pulang ke rumah. Ia takut jin itu mengikutinya dan melukai keluarganya. Ia lebih memilih menginap di masjid, merasa bahwa tempat suci akan melindunginya. Tapi ia salah. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat mata merah yang menyala. Ia mendengar bisikan yang sama, dan ia merasa seperti ada yang mengikat kakinya, mencoba menyeretnya. Yanto merasa tertekan, dihantui. Ia seperti seorang buronan yang diburu oleh makhluk tak kasat mata. Keesokan harinya Yanto datang ke konveksi. Ia melihat Pak Budi di kantornya. Pak Budi menatapnya dengan senyum sinis. "Yanto, kamu sudah datang." Sapa Pak Budi. Suaranya tenang namun penuh ancaman. "Saya sudah tahu kamu menguping. Kamu membuat kesalahan besar." Yanto menelan ludah. "Saya tidak mengerti, Pak." "Jangan pura-pura, nak. Saya tahu kamu punya bukti," bisik Pak Budi, matanya menajam. "Kalau kamu mau selamat, lupakan semuanya. Lupakan apa yang kamu lihat dan dengar, dan kembalikan apa yang bukan hakmu." Yanto tahu ia tidak bisa mundur. Ia juga tidak akan menyerahkan kain tumbal itu. "Saya tidak akan menyerah, Pak. Saya tahu apa yang Bapak lakukan. Pesugihan." Tawa Pak Budi terdengar mengerikan. "Jangan main-main dengan apa yang tidak kamu pahami, Yanto. Kekuatan saya jauh lebih di atas akal sehatmu. Lebih baik kamu pikirkan baik-baik. Kalau tidak, nyawa keluargamu yang akan jadi taruhan." Ancaman itu membuat Yanto gemetar. Ia tidak peduli dengan nyawanya, tapi ia tidak bisa membiarkan keluarganya menjadi tumbal berikutnya. Ia sadar ia harus bergerak cepat. Ia harus mencari bantuan dari orang yang benar-benar bisa membantunya.
dan ia tahu siapa yang harus ia temui. Malam harinya Yanto pergi ke rumah seorang kiai yang ia kenal di kampung seberang. Ia menceritakan semuanya dari awal hingga akhir dan menunjukkan kain tumbal serta rekaman suara yang ia ambil. Sang kiai mendengarkan dengan seksama, wajahnya serius. "Ini adalah jin pesugihan yang kuat," kata sang kiai. "Jin ini akan terus mengejarmu karena kamu sudah mengganggu perjanjiannya dengan Pak Budi. Kamu harus berhati-hati. Jin ini bisa masuk ke dalam pikiranmu dan mencoba mengendalikanmu." Sang kiai kemudian menenangkan Yanto dan memberinya beberapa benda suci untuk melindunginya. Ia berjanji akan membantu Yanto. "Tapi ingat nak, kita harus berhati-hati. Kekuatan jahat tidak bisa dikalahkan dengan sembarangan." Yanto merasa lega, setidaknya ia tidak sendirian. Ia punya sekutu, dan sekutunya adalah orang yang berilmu. Ia merasa lebih kuat. Ia tahu perjuangannya baru saja dimulai. Ia harus mengumpulkan lebih banyak bukti untuk menjatuhkan Pak Budi. Dengan hati yang sedikit lebih tenang, Yanto kembali ke konveksi. Kali ini ditemani perasaan waspada. Ia sudah bertemu dengan seorang kiai yang tinggal di kampung seberang, seorang ahli ilmu spiritual yang bijaksana. Setelah Yanto menceritakan semuanya, dari bisikan-bisikan aneh hingga rekaman suara yang ia dapatkan, sang kiai mendengarkan dengan serius. "Nak, apa yang kau hadapi ini bukan main-main. Jin pesugihan itu kuat dan licik. Ia akan berusaha memutarbalikkan fakta dan membuatmu terlihat gila," kata kiai itu sambil memejamkan mata, memegang sebuah tasbih di tangannya. "Pak Budi sudah terikat perjanjian darah. Jika kamu ingin menghentikannya, kamu harus mengumpulkan bukti yang tidak bisa dibantah oleh siapapun." Yanto menunjukkan kain tumbal yang ia temukan. Sang kiai menghela nafas panjang. Ini adalah inti dari kekuatan mereka. Simbol-simbol ini adalah perjanjian antara Pak Budi dan jin itu. Tapi ini saja tidak cukup. Kita harus mendapatkan bukti lain, bukti yang lebih nyata. Sang kiai memberikan Yanto sebuah jimat berupa kain hitam yang diikat dengan benang merah. "Ini untuk melindungimu. Selama jimat ini ada padamu, jin itu tidak bisa menyentuhmu secara fisik, tapi ia akan terus menghantuimu dalam mimpi dan pikiranmu. Kau harus kuat." Yanto pulang ke rumah dengan jimat itu di sakunya. Ia merasa lebih aman, tetapi ia tahu bahwa bahaya masih mengintai. Ia harus mencari cara untuk mendapatkan bukti yang lebih kuat. Pikirannya kembali ke Pak Slamet. Ia tahu Pak Slamet adalah orang yang bisa dipercaya dan sudah tahu banyak. Yanto harus mengajaknya bekerja sama. Keesokan harinya, saat jam istirahat, Yanto mengajak Pak Slamet berbicara di belakang konveksi, di tempat yang paling sepi. Ia menceritakan semuanya tentang rekaman suara, kain tumbal, dan kunjungannya ke kiai. Pak Slamet menatap Yanto dengan mata khawatir, tetapi juga penuh dengan tekad. "Kamu benar, Yanto," kata Pak Slamet. "Kita tidak bisa tinggal diam. Sudah terlalu banyak orang yang jadi korban. Roni, penjahit yang suka mengadu, juga sudah terlihat kurus dan lesu akhir-akhir ini. Kekuatan jin itu memakan energi kita semua." Yanto terkejut. "Roni?" "Ya, mungkin dia tidak sadar, tapi dia juga bagian dari tumbal itu. Pak Budi tidak akan peduli siapa yang dikorbankan, asalkan jin itu senang." Yanto dan Pak Slamet akhirnya membuat rencana. Mereka akan mengajak beberapa penjahit yang mereka percaya untuk membantu. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai sudut pandang. Bukti itu akan mereka gunakan untuk menjatuhkan Pak Budi dan mengakhiri teror pesugihan yang menyelimuti konveksi Berkah Jaya. "Kita harus berhati-hati," bisik Pak Slamet. "Pak Budi tidak bodoh. Dia akan tahu kalau ada yang mengkhianatinya." "Aku tahu, Pak," jawab Yanto dengan mantap. "Tapi kita tidak punya pilihan lain. Kita harus menghentikan ini sebelum ada lagi orang yang jadi korban." Dengan jimat di sakunya dan tekad di hatinya, Yanto merasa siap untuk menghadapi Pak Budi dan jinnya. Ia tahu pertarungan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Rencana telah disusun. Yanto dan Pak Slamet diam-diam mendekati beberapa penjahit senior yang mereka yakini bisa dipercaya. Orang-orang yang wajahnya memancarkan kelelahan dan ketakutan yang sama.
Mereka adalah Pak Ridwan, seorang penjahit yang sudah bekerja di sana lebih dari 10 tahun, dan Bu Siti, penjahit paruh baya yang sering mengeluh sakit kepala. Mereka semua mendengarkan cerita Yanto dengan penuh perhatian. "Tentu saja saya percaya," kata Pak Ridwan dengan suara serak. "Saya melihat banyak orang datang dengan semangat kerja, lalu perlahan-lahan semangat itu hilang, seolah dihisap oleh sesuatu. Anak saya bahkan pernah dirawat di rumah sakit karena sakit demam yang tak bisa dijelaskan. Kata dokter tidak ada yang salah, tapi anak saya lemah tak berdaya." Tambah Bu Siti dengan air mata berlinang, "Sekarang saya tahu, ini semua karena tempat ini." Mereka sepakat untuk membantu. Rencana mereka sederhana, mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Pak Slamet akan mencoba mencari buku harian Pak Budi yang berisi detail perjanjiannya dengan Jin. Pak Ridwan akan mencari tahu tentang keuangan konveksi dan kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Sementara Bu Siti akan mencoba melihat-lihat apakah ada benda-benda aneh lain di sekitar ruang kerja Pak Budi. Yanto dengan jimat dari Kiai di sakunya akan bertugas paling berat, menjebak Pak Budi. Ia akan memprovokasi Pak Budi untuk melakukan ritual di tempat lain, di mana mereka bisa merekamnya tanpa terdeteksi. Namun, kekuatan jahat itu sepertinya tahu rencana mereka. Malam itu saat Yanto sedang berbaring, ia merasakan hawa dingin di sekitarnya. Lampu kamarnya berkedip-kedip. Ia mendengar suara bisikan di telinganya. "Kau berencana mengkhianati tuanmu. Kau tidak tahu seberapa kuat aku," bisik suara serak itu. Yanto menelan ludah. Ia memegang erat jimat yang diberikan Kiai. Tiba-tiba, suara tawa menggelegar dari sudut ruangan. Ia melihat bayangan hitam besar dengan mata merah yang menyala. Bayangan itu menari-nari di dinding, semakin membesar dan menakutkan. "Kau tidak bisa bersembunyi. Kau tidak bisa lari." Suara itu mengancam. "Semua yang kau sayangi akan menjadi tumbal." Yanto tahu ia harus berani. Ia tidak bisa lagi lari. Ia sudah melangkah terlalu jauh. Ia harus menghadapi iblis itu dan menghentikan Pak Budi. Keesokan harinya saat mereka berkumpul, Yanto menceritakan teror yang ia alami. Mereka semua ketakutan, tetapi tekad mereka tidak goyah. Mereka tahu mereka harus bertindak cepat sebelum iblis itu benar-benar mengancam keluarga mereka. Rencana pun dimatangkan, kali ini dengan risiko yang jauh lebih besar. Mereka memutuskan untuk menjebak Pak Budi dengan cara yang paling berbahaya. Yanto akan mengancam Pak Budi secara langsung, mengatakan bahwa ia akan membongkar rahasianya, sehingga Pak Budi harus melakukan ritual pemanggilan jin di tempat yang bisa mereka rekam. Dengan rencana yang matang dan keberanian yang dipicu oleh ketakutan, Yanto dan timnya mulai bergerak. Pak Ridwan yang lihai dalam urusan administratif berhasil menyelinap ke kantor Pak Budi saat jam makan siang. Ia membuka laci meja yang tidak terkunci dan menemukan sebuah buku harian lusuh. Di dalamnya, Pak Budi mencatat setiap pesanan besar, setiap keuntungan, dan tanggal-tanggal aneh yang diberi tanda lingkaran merah. Semuanya jatuh pada malam Jumat Kliwon. Di samping tanggal-tanggal itu, ada catatan-catatan seperti tumbal 1, tumbal lagi butuh lebih banyak, dan dia lapar. Pak Ridwan memotret setiap halaman buku harian itu dengan hati-hati menggunakan ponselnya. Sementara itu, Bu Siti menemukan hal yang tak kalah mengerikan. Di bawah salah satu mesin jahit, ia menemukan sebuah kotak kecil yang di dalamnya berisi beberapa helai rambut, potongan kuku, dan foto-foto karyawan. Ada foto Pak Tony, Mas Jarwo, dan bahkan foto Roni. Bu Siti langsung tahu itu adalah tumbal yang diambil Pak Budi dari setiap karyawan yang ia pekerjakan. Ini mengerikan, bisik Bu Siti, matanya berkaca-kaca. Ini bukan hanya mengisap energi, tapi juga merenggut bagian dari diri kita. Yanto tahu ini adalah bukti yang mereka butuhkan. Mereka kini memiliki buku harian, kain tumbal, rekaman suara, dan potongan-potongan tubuh yang dikumpulkan sebagai tumbal. Mereka siap untuk melancarkan tahap terakhir dari rencana mereka, menjebak Pak Budi. Malam itu Yanto mengirim pesan singkat kepada Pak Budi. "Pak, saya tahu semuanya, saya punya bukti, dan saya akan membongkar rahasia Bapak ke seluruh kota.
Jika Bapak ingin semuanya aman, temui saya malam ini di gudang lama di pinggir kota, sendirian. Pesan itu dibalas beberapa menit kemudian. Kau membuat kesalahan, Yanto. Aku akan datang. Jangan salahkan aku jika kau tidak kembali. Yanto dan timnya ditemani sang kiai sudah menunggu di gudang tua yang gelap dan terbengkalai. Mereka telah memasang kamera tersembunyi di beberapa sudut dan siap merekam semua yang terjadi. Di dalam gudang itu, mereka menciptakan sebuah altar palsu dengan lilin dan dupa biasa untuk memancing Pak Budi. Tepat tengah malam, Pak Budi muncul. Wajahnya dipenuhi amarah, matanya menyala dan auranya terasa sangat gelap. Kau bodoh, Yanto. Kau pikir bisa melawanku? Geramnya. Saya tidak melawan Bapak, Pak Budi. Saya melawan iblis yang ada di belakang Bapak. Jawab Yanto dengan berani, meski kakinya gemetar. Bapak sudah menghancurkan hidup banyak orang. Semua ini harus berakhir. Pak Budi tertawa sinis. Kau mau lihat sendiri seberapa kuat dia? Kau mau lihat bagaimana dia akan memakanmu? Pak Budi mengeluarkan sebuah kantong dari sakunya dan mulai merapalkan mantra. Aroma dupa yang pekat langsung memenuhi ruangan dan suhu udara menurun drastis. Sebuah bayangan hitam besar mulai muncul di belakangnya, matanya merah menyala dan tawa menyeramkan bergema di seluruh gudang. Yanto dan teman-temannya mengarahkan kamera mereka merekam momen mengerikan itu. Ini dia tumbalmu. Dia ingin membongkar rahasia kita. Teriak Pak Budi pada bayangan itu. Ambil dia, musnahkan dia. Bayangan itu mulai bergerak perlahan-lahan mendekati Yanto. Tapi kali ini Yanto tidak akan lari. Ia sudah siap untuk pertarungan terakhir. Pilihan Yanto untuk menjebak Pak Budi di gudang tua ternyata sebuah kekeliruan. Tawa Pak Budi semakin mengeras, bukan karena Yanto ada di sana, melainkan karena ia menyadari ia telah menjebak dirinya sendiri. Begitu Pak Budi mengeluarkan kantongnya, sebuah pusaran angin hitam tiba-tiba berembus kencang, tidak hanya di dalam gudang, tetapi juga di seluruh konveksi Berkah Jaya. Bodoh, kau pikir kau bisa mengendalikan aku? Geram suara serak itu. Yanto, Pak Slamet, Pak Ridwan, dan Bu Siti terperanjat. Mereka melihat Pak Budi terdiam kaku, matanya melotot. Sosok bayangan hitam itu tidak lagi berada di belakang Pak Budi, melainkan perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuhnya. Wajah Pak Budi berubah menjadi pucat, dan suaranya kini terdengar seperti bisikan dingin dari liang kubur. Kalian pikir bisa melawan kami di tempat ini, di tempat yang tidak memiliki kekuatan suci? Bisik Pak Budi dengan suara yang bukan miliknya. Kalian tidak sadar, di konveksi itu, di sana, kekuatanku lebih besar. Tiba-tiba, kamera-kamera yang mereka pasang di gudang mati. Ponsel mereka kehilangan sinyal, mereka terjebak. Hawa dingin merayap dari lantai, dan patung-patung di gudang itu seolah bergetar. Aku akan menghancurkan kalian di sana, di tempat kekuasaanku, di konveksi. Teriak Pak Budi, dan ia tiba-tiba menghilang. Yanto dan timnya saling berpandangan dengan panik. Mereka sadar bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan Pak Budi. Mereka bergegas kembali ke konveksi, dan begitu sampai di sana, mereka disambut oleh pemandangan yang mencekam. Lampu-lampu di konveksi berkedip liar, mesin-mesin jahit berderak sendiri, jarum-jarumnya naik turun dengan kecepatan gila, seolah sedang menjahit sesuatu yang tak terlihat. Gunting-gunting di meja penjahit melayang di udara, berputar-putar seperti mata pisau yang siap menebas. Tumpukan kain berserakan di mana-mana, seolah dilempar oleh tangan-tangan tak kasat mata. Ini kerjaan jin itu, teriak Pak Slamet. Dia mengamuk. Yanto merasakan tekanan yang kuat di dadanya. Ia bisa melihat sosok bayangan hitam itu berada di setiap sudut ruangan. Matanya merah menyala. Bayangan-bayangan itu mulai mendekat, dan salah satu dari mereka mencoba mencekiknya. Yanto memegang erat jimat yang diberikan Kiai, tetapi jimat itu terasa panas dan bergetar. Di saat yang sama, pintu konveksi membanting tertutup dengan keras, mengunci mereka di dalam. Suara kunci berderak, diikuti tawa mengerikan yang datang dari seluruh penjuru ruangan. Kalian tidak bisa lari.
kalian sudah masuk ke dalam sarangku. Suara Pak Budi menggema. Aku akan tunjukkan bagaimana nasib pengkhianat. Yanto melihat Bu Siti dan Pak Ridwan berteriak ketakutan. Mereka terjebak dan mereka harus menghadapi kekuatan yang sangat besar. Sebuah kekuatan yang bersekutu dengan Pak Budi. Seorang bos yang mereka kira ramah, tetapi ternyata adalah penguasa kegelapan. Mereka sadar pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan kali ini mereka tidak bisa lari. Di tengah kekacauan, Yanto teringat pada pesan Kiai. Kekuatan jahat tidak bisa dikalahkan dengan sembarangan. Mereka tidak bisa melawan secara fisik. Mereka harus melawan dengan kekuatan spiritual. Kita harus berdoa, teriak Yanto. Ia meraih tangan Pak Slamet dan Bu Siti. Sementara Pak Ridwan membacakan doa-doa yang ia ingat. Mereka berkumpul di tengah-tengah konveksi yang seolah hidup itu, saling berpegangan tangan. Allahu Akbar. Yanto memulai, suaranya gemetar tapi mantap. Tiba-tiba mesin jahit yang berderak gila-gilaan mati satu persatu. Gunting-gunting yang melayang jatuh ke lantai. Tawa Pak Budi berubah menjadi rintihan kesakitan. Jangan, hentikan. Kalian tidak bisa, teriak Pak Budi. Aura gelap yang menyelimuti ruangan mulai menipis, tetapi jin itu tidak menyerah. Sosok bayangan hitam itu keluar dari tubuh Pak Budi. Wajahnya kini terlihat lebih jelas, seperti kabut yang mengepul dengan mata merah menyala. Bayangan itu mengamuk, menabrakkan diri ke dinding, menciptakan retakan besar di sana. Tiba-tiba pintu konveksi terbuka. Sang Kiai muncul di ambang pintu membawa sebuah obor kecil yang menyala. Wajahnya tenang dan matanya memancarkan keteguhan. Ia melangkah masuk, tidak gentar sedikit pun dengan kekacauan di sekelilingnya. Pergi, kembalilah ke tempat asalmu wahai jin kafir, teriak Kiai itu dengan suara lantang, menggemakan nama Allah. Jin itu meraung marah. Ia mencoba menyerang Kiai, tetapi Kiai itu melangkah maju. Api dari obornya membesar, menciptakan perisai spiritual di sekelilingnya. Jin itu mundur, seolah ketakutan dengan api itu. Ini tempatku, ini wilayah kekuasaanku, raung jin itu. Tempat ini milik Allah, bukan milikmu, seru Kiai itu. Ia mengangkat obornya tinggi-tinggi. Semua kekuasaan hanya miliknya. Kiai itu mulai membacakan ayat-ayat suci. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Setiap ayat yang dibacanya seolah menjadi pukulan telak bagi jin itu. Jin itu melolong kesakitan. Tubuhnya mengepul seperti asap yang terbakar. Perlahan-lahan tubuh jin itu menyusut dan mata merahnya meredup. Pak Budi yang tergeletak di lantai terbatuk-batuk. Wajahnya kembali normal, tetapi dipenuhi rasa lelah yang luar biasa. Ia terlihat bingung, seolah baru saja terbangun dari mimpi yang sangat panjang. Jin itu mengeluarkan lolongan terakhirnya yang mengerikan, lalu menghilang menjadi asap hitam yang tipis. Ruangan itu kembali hening, kecuali suara rintihan Pak Budi yang kesakitan. Semua penjahit yang berkumpul di sana merasa lega. Mereka selamat. Mereka berhasil mengalahkan kekuatan gelap itu. Tetapi mereka tahu bahwa semua ini belum berakhir. Kekuatan itu memang pergi, tetapi jejak yang ditinggalkannya begitu dalam, dan mereka harus membereskannya. Setelah lolongan terakhir, jin pesugihan menghilang. Keheningan menyelimuti konveksi berkah jaya. Aroma dupa dan amis berganti dengan bau debu dan hujan yang masuk dari jendela. Pak Budi tergeletak lemas di lantai, tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya yang semula penuh aura kekuasaan, kini terlihat hancur dan kosong. Yanto dan teman-temannya mendekatinya. Mereka melihat Pak Budi tidak lagi sadar. Tatapannya kosong, seperti jiwa yang telah dicuri. Sang Kiai maju dan mengibaskan tangannya di depan wajah Pak Budi. Perjanjiannya telah batal. Kekuatan yang kau dapatkan dengan cara kotor telah lenyap. Kau telah bebas, tetapi juga kehilangan semuanya, bisiknya. Tiba-tiba dari saku celana Pak Budi keluarlah lembaran-lembaran kertas dan uang yang berterbangan. Uang kertas itu terlihat lusuh, bukan seperti yang baru yang selama ini ia miliki. Yanto melihat ke arah laci di kantor Pak Budi. Pintu laci terbuka dan isinya kosong, kecuali tumpukan kertas-kertas tagihan dan utang yang menumpuk. Kekayaan yang ia dapatkan dari pesugihan telah lenyap seketika, berubah kembali menjadi utang.
Konveksi Berkah Jaya yang tadinya gemerlap, kini terlihat kusam dan suram. Mesin-mesin jahit modernnya berkarat seolah-olah sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Semua pesanan yang tadinya menumpuk, kini tiba-tiba dibatalkan oleh para pelanggan. Dalam semalam konveksi Berkah Jaya bangkrut total. Kabar tentang kebangkrutan Pak Budi menyebar cepat, namun Yanto dan kawan-kawan tidak diam. Mereka mengumpulkan semua bukti yang mereka dapatkan. Rekaman suara Pak Budi, kain tumbal, dan buku harian yang dibantu oleh Pak Ridwan. Mereka membagikannya kepada semua penjahit lain yang pernah menjadi korban pesugihan Pak Budi. Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut, kata Yanto kepada mereka. Kita harus bangkit dan memulai dari nol. Dengan sisa-sisa semangat yang mereka miliki, Yanto, Pak Slamet, Pak Ridwan, dan Bu Siti mendirikan konveksi baru. Mereka tidak punya uang, tidak punya mesin modern, hanya punya semangat dan tekad yang kuat. Mereka menamai konveksi itu Jaya Bersama. Mereka berjanji untuk tidak pernah lagi mengandalkan cara-cara kotor untuk meraih kesuksesan. Awalnya sulit, pesanan tak sebanyak dulu, tetapi mereka bekerja keras siang dan malam. Mereka dibantu oleh para penjahit yang juga menjadi korban Pak Budi. Mereka menceritakan kisah yang mereka alami, dan cerita itu menyebar. Perlahan-lahan orang-orang mulai datang dan memberikan pesanan. Mereka tidak datang karena kekuatan gaib, tapi karena kejujuran dan kerja keras. Beberapa bulan kemudian, konveksi Jaya Bersama mulai berkembang. Mereka membeli mesin jahit bekas, dan lambat laun mereka bisa membeli yang baru. Yanto menjadi pemimpin di sana, memimpin dengan adil dan bijaksana. Ia tidak lagi melihat kekayaan sebagai tujuan utama, tetapi kejujuran dan kebersamaan. Yanto belajar bahwa kekayaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Kebahagiaan sejati datang dari keringat dan usaha yang tulus. Dan Yanto bersama teman-temannya akhirnya menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mereka tidak lagi dikejar-kejar oleh bayangan hitam, karena mereka telah memilih jalan yang terang, jalan yang bebas dari jeratan kegelapan.